Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang rekonsiliasi bank, karena ini merupakan salah satu pengendalian kas yang sangat diperlukan oleh satu perusahaan. Baik, untuk rekonsiliasi bank ini saya akan meringkas secara simpel apa itu pengertian, kemudian kasus-kasus terkait rekonsiliasi bank yang sering kita jumpai. Nah, untuk definisi sendiri di sini saya merangkum bahwasanya proses rekonsiliasi itu merupakan proses pencocokan saldo bank yang ada pada perusahaan dengan saldo rekening koran. Jadi biasanya kan untuk perusahaan itu untuk memperlancar atau menjaga agar dia dipercaya oleh customernya, itu pasti dia memiliki nomor rekening. Nah, biasanya nomor rekening ini juga membantu perusahaan untuk mempermudah transaksi dengan customer atau pelanggannya, sehingga nomor rekening ini akan dipublish kepada pelanggan. Nah, kendala biasanya terjadi ketika ada customer yang langsung bertransaksi ke bank melalui rekening perusahaan itu terlambat atau tidak sama sekali memberikan konfirmasi kepada perusahaan, sehingga ketika di akhir periode, apakah itu setiap akhir bulan atau setiap akhir tahun, perusahaan akan mencocokkan antara saldo yang dibuat oleh bagian keuangan perusahaan dengan rekening koran yang disampaikan oleh bank. Nah, ketidakcocokan inilah yang dinamakan dengan rekonsiliasi bank. Jadi proses pencocokan saldo bank yang ada pada perusahaan dengan saldo rekening koran. Nah, di sini secara garis besar saya merangkum bahwasanya ada 6 penyebab tidak samanya rekening koran menurut laporan bank dengan catatan pada perusahaan. Apa saja itu? Yang pertama ada salah catat, kemudian yang kedua ada cek kosong, yang ketiga ada setoran dari pelanggan yang langsung ke rekening bank, kemudian ada biaya bank, ada jasa bank, kemudian ada setoran dalam perjalanan. Pada pertemuan ini kita akan bahas satu persatu dari ke-6 kasus ini. Kita masuk yang pertama adalah salah catat. Nah, untuk salah catat itu sendiri itu biasanya terjadi di dua kemungkinan, apakah itu terjadi di bank atau terjadi di perusahaan. Sebenarnya untuk di bank sendiri ini kecil kemungkinan terjadi di bank, namun kita juga akan tetap bahas kemungkinan-kemungkinan yang terkecil tersebut. Jadi, untuk salah catat oleh bank, di sini saya memberikan dua ilustrasi. Yang pertama, kasus yang pertama adalah akan mengurangi saldo bank, jadi saldo perusahaan yang ada di bank tersebut. Misal di contoh 1, apabila ada perusahaan melakukan penarikan. Jadi kita misalkan perusahaan kita di sini namanya adalah perusahaan PT ABC. Oke, PT ABC melakukan penarikan uang sebesar nilainya 5.000. Kemudian oleh bank itu yang ditarik bukan perusahaan kita, ditariknya ke PT BCA, sehingga tentu akan menjadikan selisih atau perbedaan antara yang dicatat oleh perusahaan dengan saldo yang dilaporkan oleh bank. Karena harusnya berkurang saldo kita sebesar 5.000, tapi karena tidak ditarik oleh bank tadi menarikannya ke PT BCA, maka saldo kita tidak mengalami penarikan. Untuk kasus ini berarti bank harus melakukan pengurangan di saldo kita. Maka di sini mengurangi saldo bank. Nah, kasus kedua yaitu setoran. Jadi yang melakukan setoran itu adalah PT lain. Jadi PT BCA dia menyetor atau menabung uang ke rekening yang ada di bank tersebut. Oleh bank karena perusahaannya mirip-mirip, dimasukinnya ke rekening PT ABC. Tapi sebenarnya kasus ini sangat jarang karena dia akan, kalau bank itu sangat teliti, kemudian ada nomor rekening walaupun berbeda namanya sedikit. Tapi kemungkinan yang kecil itu saya ulang lagi, ini yang akan kita bahas. Jadi kalau ada penyetoran oleh PT BCA tadi dimasukkan ke rekening kita, tentu bank akan mengoreksi. Selanjutnya setelah tahu, bank pasti akan melakukan pengurangan pada rekening
PT kita, yaitu PT ABC. Itu untuk salah catat yang akan dilakukan koreksi dengan cara mengurangi pada saldo bank. Selanjutnya, salah catat oleh bank yang akan melakukan koreksi menambah pada saldo kita di bank tersebut. Contohnya, yang pertama, ada penarikan. Yang melakukan penarikan adalah PT lain yang namanya mirip-mirip dengan PT kita. Misalkan di sini yang menarik itu PT BCA. Lalu oleh bank ditariknya ke rekening kita, PT ABC. Untuk kasus ini, bank akan mengoreksi dengan memulangkan atau memasukkan kembali uang kita yang tadi sempat tertarik. Maka di sini menambah saldo saldo perusahaan kita pada bank tersebut. Atau kasus yang kedua adalah setoran. Yang melakukan penyetoran adalah kita, PT ABC. Oleh bank dimasukkannya, ditambahkannya lah ke PT yang mirip dengan PT kita, ke PT BCA. Tentu uang kita nggak bertambah jadinya. Setelah tahu, bank akan melakukan koreksi dengan cara memasukkan sebanyak nominal setoran kita, maka menambah saldo kita pada bank tersebut. Oke, itu kasus-kasus kalau salah catatnya oleh bank. Next, kita lanjut, yaitu salah catat yang sering terjadi, yaitu salah catat pada perusahaan. Nah, sebenarnya untuk salah catat itu sendiri yang paling sering terjadi ini, kasus yang seperti ini, yang sering terjadi. Salah catat itu dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Misalnya di sini, cek untuk pembayaran biaya, apakah biaya listrik atau biaya gaji. Nilainya kita kecilkan, dalam satuannya jutaan, berarti ada nilainya 5 miliar, atau kita satukan dalam ribuan, maka 5 juta. Di sini saya buat contoh ilustrasi sederhananya 5.000. Nilai ceknya kita tarik sebesar 5.000. Oleh tenaga pembukuan dicatatnya hanya 500. Berarti kurang dia mencatat. Selisihnya ada 4.500. Maka pembukuan wajib mengurangi kembali sebanyak selisih tadi, yaitu kurangi di saldo perusahaan sebanyak 4.500 lagi supaya pas 5.000. Atau kasus kedua, setoran dari konsumen. Kita menerima uang nih, kita terima uang, apakah konsumen itu melunasi piutangnya, melunasi hutangnya atau piutang di kita. Jadi kita menerima piutang dari konsumen kita, besarnya itu sebesar 500, cuman 500. Oleh tenaga pembukuan dibuatnya 5.000. Berarti terlalu besar dia melakukan pencatatan. Untuk kasus ini kan terlalu besar itu, harusnya 500 terbuat 5.000. Berarti harus dia kurangi lagi sebanyak selisih. Kurangi di saldo perusahaan sebesar 4.500. Oke, itu untuk kasus-kasus yang salah catat yang kita koreksi dengan cara mengurangi saldo perusahaan. Untuk selanjutnya, kasus contoh berikutnya adalah menambah ya. Jadi kita melakukan pengoreksian dengan cara menambah pada saldo perusahaan. Contoh yang saya buat di sini adalah cek. Tadi kita menarik cek untuk pembayaran, nilainya itu hanya 500 harusnya. Oleh tenaga pembukuan dibuatnya 5.000. Sehingga uangnya hanya tertarik itu harusnya yang kita bayarkan cuma 500. Tapi ditariknya 5.000. Berarti harus dikembalikan lagi di catatan pembukuannya sebanyak selisih, yaitu 4.500, menambah kembali di saldo perusahaan. Atau di sini ada setoran dari konsumen. Jadi konsumen tadi bayar kepada kita, nilainya itu 5.000 dia bayar. Jadi harusnya kita menambahkan 5.000. Oleh pembukuan cuma dicatatnya 500. Kurang banyak. Sehingga selisihnya ada 4.500 lagi, harus ditambahkan di perusahaan sebanyak 4.500. Oke, ini untuk kasus-kasus salah catat yang sangat simpel sederhana yang saya buat. Oke, kita lanjut ke kasus penyebab
terjadinya rekonsiliasi atau ketidakcocokan antara saldo yang disampaikan melalui rekening koran dengan yang dibuat oleh perusahaan adalah cek kosong. Oke, untuk cek kosong itu sendiri definisinya di sini adalah tidak cukupnya saldo rekening yang ada di perusahaan, yang ada di bank dengan yang ada nominal pada cek. Misal kita mengeluarkan cek, ya, kita mengeluarkan cek untuk konsumen, kemudian nilai ceknya itu 5 juta, di rekening kita cuman 4.999 sekian, itu sudah dinamakan cek kosong. Jadi mau 1 rupiah saja selisihnya tidak cukup, itu namanya cek kosong. Nah, biasanya untuk cek kosong, kasus rekonsiliasi bank ini adalah kita menerima pembayaran. Jadi ada konsumen kita yang kasih cek ke kita senilai hutangnya. Apakah misalnya di sini saya buat contoh 5 juta. Jadi konsumen kita kasih cek nilainya 5 juta. Kemudian kita buat di pembukuan, dibuat itu penerimaan pelunasan piutang dari Tuan A misalnya 5 juta. Dari tambahkan 5 juta. Kemudian baru diuangkan pergi ke bank. Setelah sampai di bank ditolak. Mohon maaf Ibu, ini cek kosong. Ternyata saldo rekening konsumen kita itu nggak sampai senilai cek tadi, nggak sampai 5 juta. Sehingga ini kan ditolak. Berarti untuk mengantisipasi supaya dia balance antara rekening koran dengan catatan pembukuan, berarti ketika sampai di kantor, tenaga pembukuannya harus mengurangkan lagi nilai yang sudah terlanjur dicatat tadi senilai 5 juta karena cek kosong. Oke, sebenarnya masih ada lagi contoh-contoh cek kosong, tapi kali ini saya hanya akan kulas satu ini, nanti kita next time kita bahas lagi. Selanjutnya adalah penyebab rekonsiliasi yang ketiga adalah setoran dari pelanggan langsung ke bank. Jadi sesuai dengan ilustrasi saya di awal tadi, bahwasanya untuk memudahkan intensitas transaksi antara konsumen dengan kita biasanya memberikan rekening. Namun seringkali konsumen kita ini, dia karena sudah ada rekening, tentu dia langsung bayar ke rekening tersebut tanpa mengasih konfirmasi ke kita. Sehingga nanti tahu-tahu di akhir periode kita baru tahu ternyata ada setoran dari pelanggan yang langsung ke rekening bank. Untuk kasus ini berarti nanti kita harus melakukan koreksi, namanya setoran dari pelanggan yang langsung disetor ke bank, berarti menambah di perusahaan. Jadi setoran dari pelanggan untuk melunasi hutangnya langsung ke bank. Untuk kasus ini tambah di saldo perusahaan senilai setoran tersebut. Next, biaya dan jasa bank. Ini dua kasus yang berbeda, namun kita perusahaan akan tahu setelah memang adanya rekening koran yang dilaporkan oleh bank. Untuk biaya, biasanya itu setelah dicek ternyata kita mencatat misalnya saldo kita itu ada 5 juta di bank tertentu. Ternyata nggak cukup 5 juta. Ada biaya bank. Biaya bank tentu bank yang tahu. Dibuat oleh bank di situ, biayanya sekian. Berarti nanti harus dilakukan koreksi oleh tenaga pembukuan mengurangi saldo perusahaan sebesar biaya bank. Atau sebaliknya, karena saldo kita sudah lumayan banyak, kemudian lama juga di bank tertentu, kita mendapatkan jasa oleh bank. Tentu juga kita baru tahu setelah kita menerima rekonsiliasi berupa rekening koran tadi ya, sudah menerima rekening koran dari bank. Untuk jasa bank berarti kita melakukan koreksi dengan cara menambah saldo pada perusahaan senilai yang tertera di rekening koran. Untuk yang keenam adalah setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan ini biasanya di sini terjadi di akhir bulan. Misalnya kita menerima cek, menerima cek dari pelanggan, kemudian dibuat penambahan oleh pembukuan.
ditambah penerimaan dari pelanggan misalnya 1 juta, berarti bertambah saldonya 1 juta, pelunasan piutang namanya. Kemudian kita belum sempat pergi ke bank nih, ternyata tahu-tahu sudah cetak rekening koran. Nanti setelah dilakukan ternyata setoran yang ini belum ada. Nah, itu namanya setoran dalam perjalanan. Karena belum sempat kita ke bank, bank sudah memprintkan rekening koran. Untuk kasus ini ada 2 kemungkinan. Kalau kita sudah langsung di perjalanan ke bank, berarti akan terlihat menambah di saldo kita pada bank. Atau kalau kita memang nggak jadi atau cancel dulu, itu kita kurangi di saldo perusahaan. Tapi yang paling sering untuk setoran dalam perjalanan, biasanya itu sudah tutup buku bank, besok baru dimasukinnya oleh bank. Maka setoran dalam perjalanan adalah menambah saldo kita pada bank. Oke, untuk pertemuan kita materi rekonsiliasi bank kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk kasus, contoh kasus dan sebagainya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan untuk di pertemuan berikutnya. Untuk materi masih di rekonsiliasi bank.